Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin yang dengan nikmat-nikmatnya kembali kita ditakdirkan untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dan di masjid yang kita cintai ini dan di majelis yang mulia ini setelah sekian lama libur. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hadir di masjid yang kita cintai ini melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, para bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita, kajian rutin dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang di dalamnya tentang hadis-hadis Nabi SAW yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu 3 bulan ya,
bulan atau 4 bulan yang lalu. Terakhir pembahasan kita tentang akhlak mulia, yaitu bab 135, akhlak mulia. Yang dulu sudah kita bahas akhlak mulia adalah kaful adha wa badlun nada, as-sabru 'alal adha wal wajhu talaq. Akhlak yang mulia definisinya adalah kaful adha, yaitu menahan gangguan. Artinya kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, baik itu dengan lisan maupun perbuatan kita. Ini termasuk akhlak mulia, dan ini adalah asas, ya, fondasi asas akhlak mulia. Pertama tadi, ya, yaitu menahan gangguan. Kemudian yang kedua, badlun nada, yaitu membantu orang lain, ya, membantu orang lain, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya, ya, memberikan bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan harta, ya harta, dengan tenaga, ya tenaga, pikiran, ya pikiran, dan begitu seterusnya. Ini asas akhlak mulia yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal adha, yaitu sabar terhadap gangguan orang lain. Sabar, ya, sabar terhadap gangguan orang lain. Dan yang keempat, al-wajhu talaq, yaitu berwajah ceria, ya, berwajah ceria. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ini penting, di asas dasar akhlak mulia ada 4. Ya, ada yang mengatakan 5, yaitu tidak mengganggu, membantu orang lain, sabar terhadap gangguan, dan berwajah ceria. Ya, ada yang mengatakan juga khafdul janah, yaitu rendah hati, rendah hati. Ya, berarti kalau kita perhatikan asas akhlak buruk itu apa? Asasnya atau dasar akhlak yang tercela itu apa? Berarti lawan itu, lawan asas akhlak mulia. Ya, kalau yang pertama itu kan tidak mengganggu orang lain, berarti asas akhlak buruk adalah mengganggu orang lain, ya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Nah, begitu. Kemudian badlun nada, membantu orang lain, berarti lawannya apa? Bakhil. Nah, bakhil. Bakhil berarti asas dasar akhlak yang buruk, tercela. Nah, badlun bakhil itu, masya Allah, ya. Kemudian as-sabru 'alal adha, sabar terhadap gangguan orang lain. Berarti gak sabar gitu. Namanya gak sabar berarti kan omongannya juga kasar gitu, ya, perkataannya itu kasar. Kemudian wajah yang ceria, wajah ceria lawannya apa? Iya, wajah yang nggak menyenangkan gitu, cemberut, ya, masya Allah, susah banget senyum itu, susah banget, mahal banget, kayaknya harus dibeli dengan harga mahal baru tersenyum gitu. Nah, ini berarti akhlak yang tercela, ya. Kalau khafdul janah, yaitu rendah hati berarti apa lawannya? Sombong, ya, sombong. Berarti sombong ini adalah asas fondasi dasar akhlak yang tercela. Masya Allah, ya. Jadi asas akhlak yang mulia ada 5, asas akhlak tercela ada 5 sebagai lawan dari yang pertama.
Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan telah kita baca ada beberapa hadis ini dalam bab ini, yaitu 5 hadis, ya, 5 hadis atau 6 ya, 6 hadis. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, kita baca matangnya saja langsung ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Masya Allah ya, Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan mizan. Mizan itu timbangan, ya, timbangan nanti di akhirat. Dan dulu sudah kita bahas panjang lebar tentang mizan ini, timbangan yang menimbang seluruh amal-amal kita, baik amal keburukan maupun kebaikan. Dan ternyata subhanallah ya, yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat adalah akhlak mulia. Ya Allah, ya begitu besar dan agung akhlak yang mulia ini, pemberat timbangan kebaikan. Kenapa akhirnya? Karena kita 24 jam kan enggak luput dari akhlak ini kan. Dari kita bangun tidur ada akhlaknya enggak? Dari bangun tidur ada ya. Kita berdoa dulu, kemudian ke kamar mandi pun ada akhlaknya, ada adabnya. Kemudian bermuamalah dengan istri, dengan anak-anak, tetangga, keluarga, kemudian dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai kita tidur lagi pun nggak luput dari akhlak. Kalau kita dari bangun tidur sampai tidur lagi melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia tadi, betapa besar pahala dan ganjaran kita di sisi Allah. Ya, bagaimana kita bicara dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, saudara-saudara kita, berwajah ceria membantu orang lain, 24 jam kita bermuamalah dengan itu. Maka tepat bahwa tidak ada yang memberatkan timbangan kebaikan nanti di akhirat kecuali akhlak yang mulia. Ini hadis yang pertama, atau hadis nomor 270. Kemudian hadis ke-271, bahwa Rasulullah dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji dan tidak pula mengejikan diri, tidak kasar gitu. Ya, fahisha itu apa ya? Hewan, kalau hewan itu kan kayak macan gitu. Sahara itu, sahara orang itu, orang lihat singa itu kan kabur lari gitu. Dan Rasul tidak seperti itu. Jadi Rasul itu subhanallah ya, tidak ada seorang pun yang melihat wajah beliau pasti merasa cinta dan sayang kepada beliau sama-sama. Maka tidak sedikit dari dulu orang-orang kafir masuk Islam karena apanya Nabi? Akhlak Nabi SAW. Bahkan dari wajah beliau saja itu sudah ketahuan bahwa beliau adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tidak mungkin pembohong dan seterusnya. Sebagaimana dulu cerita siapa itu? Abdullah bin Salam itu kan seorang ulamanya Yahudi. Semua orang-orang Madinah, Yahudi Madinah waktu itu betul-betul tahu siapa Abdullah bin Salam. Ini ulama mereka ya, ulama orang-orang Yahudi. Nah, ketika Nabi SAW
hijrah dan sampai di Madinah. Dan waktu itu Madinah namanya apa? Madinah dulu namanya apa? Yathrib, kan ya? Yathrib. Ketika Nabi SAW sampai di Yathrib atau di Madinah, pertama kali Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi SAW, langsung apa bahasa kita kepincut gitu bang. Kepincut. Artinya Abdullah bin Salam yakin bahwa beliau Muhammad SAW bukan orang pendusta. Baru melihat wajahnya saja, belum ngomong nih, Nabi belum bicara itu, belum bicara. Baru melihat wajah beliau SAW saja yakin bahwa Abdullah bin Salam ini yakin betul bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Masuk Islam. Masuk Islam. Masya Allah ya. Belum melihat akhlak yang lainnya, baru melihat wajahnya saja seperti ini. Makanya Nabi SAW adalah ya, bukanlah seorang yang keji dan tidak pula mengejikan. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa, ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya seorang suami adalah akhlak kepada siapa? Istri, ya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang baik kepada keluarganya, khususnya kepada istri. Kenapa Pak? Karena tiap hari ketemu istri, nggak bisa dibohongin gitu loh. Kalau sudah di rumah, akhlak yang sebenarnya itu akan ketahuan. Tiap hari ketemu sama suami, ketemu sama istri. Tapi kalau ketemu sama orang lain kan bisa direkayasa gitu. Ngomongnya baik sama orang, karena jarang-jarang ketemu bisa direkayasa. Tapi setiap hari ketemu istri, ketemu anak, nah disitulah ketahuan nih akhlak yang sebenarnya dia itu kayak apa. Ya, Masya Allah, masuk ketemu lagi, keluar sebentar masuk ketemu lagi, pagi ketemu, siang ketemu, sore malam ketemu. Nah disinilah ya ukuran akhlak baik seorang laki-laki itu, yaitu ketika di rumah. Karena ketahuan tabiat aslinya gitu. Kalau di luar ya bisa gitu, ngomongnya baik bisa saja kan, bisa saja. Makanya Nabi SAW ya bersabda, khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kata beliau, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istri, kepada keluarga. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan hadis ke 272. Dan hadis ini kalau tidak salah belum kita baca ya, belum kita baca. Penulis berkata rahimahullah. Siapa penulis ini? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Layth mengabarkan kepadaku. Ia berkata, Yazid bin Al-Had mengabarkan kepadaku. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul,
bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Masya Allah ya, dari cucu terus anak, bapak, kakek, Masya Allah ya. Ini keluarga macam apa ini? Maksudnya keluarga yang luar biasa. Tiga-tiganya ini menjadi perawi hadis. Namanya jadi perawi hadis kan bukan orang sembarangan. Ya, harus orang-orang yang Masya Allah, akhlaknya, ibadahnya, kezuhudannya, semua diperiksa oleh para ulama rahimahullah taala tentang mereka para perawi hadis. Dan ternyata anak, bapak, cucu 100% gitu ya. Bagus. Nah, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah." Maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Masya Allah. Ini kemuliaan di atas kemuliaan. Dicintai Rasul dan dekat dengan Rasul nanti di akhirat. Masya Allah ya. Fasakatal qaum, maka orang-orang pun diam. Jadi para sahabat ketika mendengar berita dari kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang paling beliau cintai dan yang paling dekat dengan beliau nanti di akhirat, mereka diam. Kemudian fa'adaha marrataini aw thalathan. Kemudian beliau mengulangi 2 atau 3 kali. Mengulangi apa ini? Mengulangi, maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. 2 sampai 3 kali beliau bersabda seperti itu. Berarti ini bukan main-main, ini serius. Ya. Qala qaum ya. Mereka lalu berkata, para sahabat berkata, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami orang yang paling kau cintai dan orang yang paling dekat dengan engkau nanti di akhirat. Senang banget itu para sahabat kalau mendengar hal-hal seperti ini, Pak ya. Karena para sahabat itu memang sudah diuji oleh Allah ya, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih tentang kemuliaan para sahabat. Istilahnya jasad-jasad mereka itu bertebaran di muka bumi, tapi hati mereka di mana? Hati mereka di akhirat aslinya. Hati mereka itu naik ke atas langit saja. Sehingga tujuan mereka yo akhirat. Cita-cita mereka yo akhirat, yaitu surga. Keinginan terbesar mereka yo surga. Sehingga mereka itu betul-betul beramal untuk surga. Mereka berdakwah, mereka berjihad, mereka mendampingi ya, menemani Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Ya, Masya Allah. Senang sekali mereka ketika mendapatkan kabar dari beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, beliau bersabda, ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, atau yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Masya Allah ya. Ternyata akhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak yang baik, atau orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW nanti di akhirat dan yang paling dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dulu sudah kita sampaikan ya, akhlak itu ada dua, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Ya, akhlak kepada Allah adalah takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sedangkan akhlak kepada sesama manusia adalah tadi 4 atau 5 tadi. Asasnya ya, dasarnya. Subhanallah ya. Kalau hadis yang pertama tadi pemberat timbangan kebaikan. Kalau ini dicintai Rasulullah SAW dan dekat dengan beliau nanti di akhir zaman. Kemudian kita lanjutkan hadis ke 273. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa'ah bin Hakim, dari Abu Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Tidaklah atau tidak lain aku diutus, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Berarti sebelum beliau diangkat menjadi Nabi SAW, masyarakat Arab waktu itu memiliki akhlak-akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Kemudian disempurnakan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya 274, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ia berkata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan dosa. Fa idza kana ithman kana ab'ada an-nasi min. Jika itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya, ya, paling jauh dari dosa. Gak mungkin Nabi itu berbuat dosa, karena Nabi apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum ya, maksum. Dan memang tidak ada keinginan gitu loh untuk berbuat maksiat dan dosa. Bahkan sebelum menjadi nabi pun beliau sudah dijaga oleh Allah dari dosa dan maksiat. Nabi itu hanya pernah 2 kali saja selama hidup beliau, dan ini kejadiannya sebelum menjadi nabi, masih muda, belasan tahun. Ya. Waktu umur segitu Nabi kerjaannya apa? Mengembala kambing. Nah, beliau mengembala kambing di pinggiran kota Mekah itu, pinggiran kota Mekah bersama teman-temannya. Nah, sering teman-temannya itu meninggalkan kambing-kambingnya dan dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini titip, saya mau jalan-jalan gitu lah. Jalan-jalan, ada pesta, datang ke pesta. Nabi nunggu di situ, nunggu kambing-kambing temannya itu. Nah, suatu ketika ada keinginan itu gantian, keinginan, dan itu pun terjadi 2 kali dalam umur beliau. Jadi dari kecil nggak ada keinginan untuk berbuat maksiat itu. Ya, nah suatu ketika Nabi berkata kepada teman-temannya, sudah sekarang gantian dong, misalnya kita gantian. Saya di sono kan, saya mau jalan-jalan nih. Ya udah, dijaga oleh teman-temannya itu. Kemudian dia
masuk ke kota Mekah. Dan di situ ternyata ada pesta pernikahan. Namanya di zaman jahiliyah kalau pesta pernikahan itu ada apa? Ada khomer, ada ini, ada macam-macam lah kemaksiatan. Melihat dari jauh, Nabi melihat. Nabi bertanya kepada orang, ada apa di situ? Oh, di situ ada walimah, gitu. Ada pernikahan ini fulan dan fulan lah. Di situ pasti ada khomer dan yang lainnya. Nabi punya keinginan untuk datang ke situ, tapi subhanallah Allah jaga beliau. Belum sampai di tempat itu, Allah tidurkan beliau. Belum tidur sampai nginep. Jadi beliau itu sore keluar di sana tidur. Belum sampai, masih jauh dari tempat acaranya. Allah tidurkan beliau sampai pagi, tidur terus. Dan kata beliau, tidaklah aku terbangun melainkan karena terik matahari. Jadi kalau panas baru bangun, ternyata tidur. Akhirnya kembali ke kambing-kambingnya. Kemudian keesokan harinya pun demikian, beliau punya keinginan seperti itu, sama dengan yang pertama. Dan kejadiannya pun sama, ditidurkan oleh Allah Rabbul Alamin sampai besok. Dan tidaklah beliau bangun melainkan terik matahari. Dijaga betul-betul oleh Allah Rabbul Alamin. Salah satu bentuk penjagaan Allah adalah hatinya beliau sudah bersih gitu loh. Hati beliau sudah bersih. Kenapa? Kenapa udah bersih? Karena dulu ketika umur berapa, kan sudah dibelah dadanya. Umur berapa tuh? Sekitar berapa tahun? 4 tahun. Ya, umur kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 atau 4 tahun. Nah, ketika beliau berada di mana? Taif. Ketika di Taif kan disusuin sama siapa waktu itu? Halimah hidup di perkampungan jauh sana. Kita udah besar, sudah bisa main-main. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dan waktu itu Jibril menyerupai seorang manusia, lalu diambil ibu Nabi SAW, kemudian direbahkan, lalu dibelah dadanya. Diambil apanya? Hatinya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ya, dan diambil tempat bersarangnya syaitan itu. Tempat ya suka kan ada waswas di hati itu diambil oleh Jibril tersebut, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, lalu ya sudah. Nah, berarti operasi pertama di muka bumi terjadi adalah Jibril kepada Nabi SAW. Sebenarnya nggak ada operasi belah dada gitu ya, ambil jeruangnya itu baru pertama terjadi di muka bumi ini. Ya, Jibril kepada Nabi SAW dibersihkan betul-betul bersih. Ya, dan tempat bersarangnya syaitan pun dibersihkan. Setelah bersih, baru ditaruh kembali di tempatnya, lalu ya sudah. Masya Allah. Nah, dari sini kan berarti hatinya sudah bersih gimana? Masya Allah ya. Dan Nabi SAW mengalami pembelahan dada berapa kali? Pembersihan hati berapa kali? Berapa kali ayo? 4. 2 kali ya. 2 kali beliau dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Pertama ketika masih anak-anak itu. Kedua kapan? Nah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu ketika beliau sedang
dekat Ka'bah situ di Hijr Ismail. Nah, beliau dibelah dadanya. Setelah selesai baru ke Baitul Maqdis, kemudian ke atas lagi. Dibelah dadanya. Sama dibersihkan dan diisi dengan hikmah. Diisi dengan hikmah. Nah, dari sini Allah sudah menjaga hati beliau untuk tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Ya, Masya Allah. Tidak berbuat maksiat karena beliau maksum juga dijaga. Salah satu bentuk penjagaan beliau adalah tadi itu, dibersihkan hatinya. Ya, karena kita nggak dibersihin itu ya begini jadinya gitu. Masya Allah ya. Nah, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Jika itu dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah taala fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dendam untuk dirinya sendiri kecuali jika kesucian Allah taala dilanggar, maka beliau dendam karena Allah. Artinya kalau dalam urusan dunia, Nabi itu ngalah gitu. Ya, minta harta silakan dikasih. Mencela Nabi balas nggak? Pernah nggak Nabi balas? Orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sikap mereka kepada Nabi itu kayak apa? Dan itu sudah tahu semua lah bagaimana ketika di awal-awal dakwah beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan dukun, gila, kurang apa semua. Bahkan tidak jarang beliau itu disakiti fisiknya, cekik, ya. Bahkan ketika sallallahu alaihi wasallam sujud di Ka'bah itu, dikalungin gitu, dikalungin kotoran dalamannya untanya gitu. Sehingga Nabi SAW tidak bisa mengangkat kepalanya. Kemudian diangkat itu kotoran unta oleh siapa itu? Anaknya, itu Zainab radhiyallahu taala anha. Bahkan puncaknya adalah mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika peristiwa hijrah itu kan ya. Nah, coba beliau tidak membalas. Tidak membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sabar. Ini urusan dunia saja, selain urusan dunia sudah dimaafin semua gitu. Tapi kalau sudah urusan agama, jangan macam-macam gitu. Bahkan ketika Nabi SAW dapat menguasai kota Makkah, yaitu peristiwa apa itu namanya? Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Jadi Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, dikuasai oleh Rasulullah SAW. Mampu tidak Nabi itu membunuh mereka semua? Mampu nggak? Ya mampu. Halal nggak? Halal. Tapi subhanallah ya, Nabi memaafkan mereka semuanya. Wah, sudah kalau kita Masya Allah, Nabi SAW bagaimana dulu awal-awal beliau berdakwah, sikap mereka kepada beliau, sabar sampai hijrah. Ya, ketika Allah berikan kekuatan kepada beliau dan kaum muslimin dan dapat ditaklukkan itu Makkah, beliau memaafkan mereka semua. Ya, intalik fa innakum talaqah.
pergi kalian semua dan kalian bebas. Itulah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Akhlak beliau yang masya Allah ya, begitu penyabar ya, begitu besar ya hati beliau ini sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau sudah urusan agama ya, pelanggaran agama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tegas dalam masalah itu ya. Baik, kemudian hadis terakhir dari bab ini 275, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Zubair dari Murrah an Abdullah dari Abdullah, ia berkata dari Abdullah. Abdullah siapa? Nah, Abdullah bin Mas'ud. Kalau Bapak baca hadis ya atau baca gitu ya, khususnya baca hadis, di situ kita hanya menemukan nama Abdullah. Abdullah kan banyak kan? Di zaman Rasul itu Abdullah banyak banget. Khususnya ada 4 Abdullah ini kan. Ada 4 Abdullah yang mereka disebut oleh para ulama dengan abadilah gitu kan. Itu nama Abdullah yang memiliki umur cukup panjang dan ilmu yang begitu luas. Terkenal 4. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau disebutkan Abdullah saja itu pasti yang dimaksud adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena selain Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar namanya. Terus siapa lagi? Abdullah bin Abbas, lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Namanya Abdullah juga. Ada lagi Ibnu Zubair ya, yang namanya Abdullah bin Zubair. Semuanya Abdullah, dan mereka semua ini ilmunya masya Allah, ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, dan sering ditulis dengan Abdullah saja. Ini penting ya dalam kita mengetahui hal ini. Dan Abdullah bin Mas'ud ini masya Allah ya, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan Quran yang hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Persis seperti apa yang turun kepada Nabi SAW. Itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian ingin istilahnya belajar Al-Quran, belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Dan orangnya kecil gitu. Orangnya kecil Abdullah bin Mas'ud ini. Kecil ya. Dan di awal-awal dakwah itu para sahabat kan masih sedikit banget ya. Bisa dihitung dengan jari. Dan mereka masih menyembunyikan keislaman mereka. Kan gitu Pak ya. Masih menyembunyikan keislaman mereka. Dan mereka tidak berani membaca Al-Quran di hadapan orang-orang musyrikin. Nah, ada satu sahabat yang berani banget membacakan ayat Al-Quran di hadapan kaum musyrikin di Ka'bah. Siapa itu? Beliau ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat atau orang pertama yang membacakan Al-Quran di hadapan kaum musyrikin. Dan Abdullah bin Mas'ud sudah tahu resikonya itu akan seperti apa gitu. Dan betul ya, Abdullah bin Mas'ud berani, masya Allah, semangat gitu, gak takut sama sekali. Ketika orang-orang musyrikin sedang bermajlis duduk-duduk nggak
biasa mereka itu, geng mereka itu kalau ngumpul ya di situ dekat-dekat Ka'bah itu. Ya, datang Abdullah bin Mas'ud dan membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Apa yang dibaca? Ar-Rahman, 'allamal Quran dan seterusnya. Ya udah, orang-orang musyrikin ngamuk kan? Ngamuk. Abdullah bin Mas'ud dihajar habis-habisan di situ. Sampai dia mau pingsan nih. Terus selesai, lalu dibawa oleh sahabat yang lain. Masya Allah, itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, Masya Allah. Dan kata dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membagi rizki di antara kalian. Ternyata akhlak ini anugerah. Kalau antum punya akhlak yang mulia, bersyukurlah kepada Allah, karena itu anugerah dari Allah. Karena akhlak itu didapat dengan dua hal. Pertama, emang dari lahirnya begitu. Memang murni pemberian dari Allah, dari lahir memang seperti itu. Ada nggak orang yang emang dari kecil itu sudah dermawan, suka menolong, suka senyum? Ada nggak itu? Dari kecil. Nah, berarti itu memang pemberian dari Allah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, dari usaha kita. Dari kecil memang kita nggak punya si akhlak-akhlak seperti itu. Mungkin dari kecil memang galak, gitu, kasar ngomongnya, bakhil misalnya. Ketika kita tahu keutamaan dermawan, keutamaan senyum, keutamaan ini, kita berusaha untuk bisa seperti itu. Berarti ada usaha nggak nih? Usaha melatih diri. Nah, keduanya memang karunia Allah, apalagi yang pertama tadi itu. Masya Allah ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membagi rizki di antara kalian. Rizki juga dibagi sama Allah, sebagaimana akhlak pun dibagi sama Allah. Kita dapat rezeki kenikmatan dunia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Dapat akhlak yang baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Insyaallah ya. Kemudian wa inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Nah, Allah kasih harta kepada siapa saja. Orang kafir dapat nggak? Oh, dapat. Orang Islam dapat. Orang jahat dapat. Orang baik dapat. Orang saleh dapat. Orang toleh dapat. Bahkan orang munafik dapat nggak? Biasanya banyak ya. Banyak ya. Banyak. Soalnya di sono dapat, situ dapat. Nah, munafik pun dikasih sama Allah. Jadi masalah harta itu ya sudah semuanya dapat gitu, semua dapat. Kemudian wala yu'til imana illa man yuhib. Dan serta Dia tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Nah, kalau iman nih, masalah iman, masalah ketakwaan, masalah kesolihan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, milih yang mana? Ya milih dua-duanya Pak ya. Nah, dapat harta, dapat iman, ya sudah. Nikmat dunia, akhirat. Dunia alhamdulillah ya banyak, kemudian iman, jadi orang saleh, bertakwa, ya, memiliki akhlak yang mulia, sudah lengkap sudah. Dunia dapat surga, akhirat surga. Tapi kalau hanya
saja, ya nanti diadab di akhirat karena tidak punya iman. Ya, tidak punya iman. Maka Masya Allah ya, bersyukur kepada Allah ketika dapat dua-dua. Alhamdulillah. Berarti yang paling utama mana? Yang paling besar nikmat itu apa dari dua ini? Iman. Iman. Masya Allah, kita bangun pagi sebelum subuh, sholat witir, selain itu. Kalau ada waktu baca Quran, nikmat. Iman itu, iman. Kemudian adzan berkumandang, kita jawab suara adzan. Lalu kita datang ke masjid, ya sholat qobliyah, kemudian sholat berjamaah, kemudian duduk sebentar, ya mendengarkan nasihat, kemudian pulang ketemu keluarga, sarapan, dan seterusnya. Masya Allah, nikmat nikmat banget itu Pak, nikmat. Ini anugerah Allah yang paling besar. Coba banyak ya sekarang ini orang yang masih tidur. Dan Bapak dan antum tahu semua, antum tahu bahwa ketika kita tidur, bukankah kita diikat oleh syaitan di punuk-punuk kita? Diikat dengan 3 ikatan. Ya, dengan 3 ikatan. Kalau ikatan ya masing-masing ikatan ini adalah udah tidur saja, tidur terus. Kalau orang ini nggak pernah melepas ikatannya itu, berarti berapa ikatan itu yang ada di punuk dia selama dia hidup? Melepas ikatan dengan cara apa? Kata Nabi SAW seperti itu. Bangun, doa, ikatan lepas 1. Wudu, ikatan 2 lepas. Sholat, ikatan 3 lepas. Sehingga bangun menjadi orang yang gagah, semangat, bergairah, cakap, bekerja, begitu. Masya Allah. Tapi kalau ikatan gak dibuka, bangunnya telat mulu, ya nggak sholat apa. Berarti berapa ikatan? Misalnya sehari 3, kalau sebulan berapa? Sebulan berarti 3 kali 30 ya. Nah berapa itu? 3 kali 3 9. Berapa? 900? 90 baik. Kalau setahun berapa? Kalau umur 60 tahun, nanti berarti berapa ikatan syaitan yang numpuk di punuk dia, sehingga hidayah, petunjuk, malas dia, curang, berbuat jahat, ini dan itu. Karena itu, Masya Allah, ya. Makanya iman ini perkara yang sangat berharga sekali. Kita bangun subuh, sebelum subuh, kemudian wudu, kemudian sholat berjamaah, dan seterusnya, kemudian ini dan itu. Semangat. Habis ini tidur nggak? Enggak ya. Goes itu kan semangat. Ya, rohani sudah keisi, tinggal apa? Jasmani. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Dan nikmat iman ini adalah ciri dia dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Ya. Kemudian terakhir, faman dhanna bil mali ayyunfiqahu wa khafa al-aduwa ayyujahidahu wa haba al-laila ayyukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka barang siapa kikir dengan harta untuk dia infakkan, takut musuh akan menyerangnya, dan cemas malam akan menyusahkannya. 3. Barang siapa yang kikir
Ya, sifat khas manusia kikir nggak seperti itu? Nah, setiap orang itu pasti ada punya sifat ini, kikir, bakhil. Barang siapa kikir dengan harta untuk dia infakkan, pertama. Kemudian yang kedua, takut musuh menyerang dan cemas malam akan menguasakannya, menyusahkannya. Malam itu kan banyak keburukan banget. Malam banyak keburukan. Nah, keburukan itu datang di malam hari. Syaitan bertebaran di malam hari. Sihir itu malam atau siang? Malam. Binatang-binatang berbisa, semuanya malam. Ya. Kalau kalian cemas malam, takut malam akan menyusahkannya, maka hendaklah ia memperbanyak zikir. Zikirnya apa di sini? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Atau kalau diurut biasa kita apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Perbanyak zikir ini. Insya Allah Allah hilangkan kekikiran dan kebakhilan. Insya Allah diberikan kekuatan untuk menghadapi musuh dan diberikan ketenangan di malam. Dan ketahui apa ya? 3, 4 ini kita tambah 1, la haula wala quwata illa billah. Ini namanya apa, Pak? Shalihah, baqiyat shalihat. Kebaikan yang kekal. Ada satu amalan yang kekal di dunia sampai nanti di akhirat. Apa itu, Pak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ini? Termasuk gharasul jannah. Apa gharasul jannah? Nanam pohon, tanaman pohon di surga itu ini, Pak. Jadi kalau antum baca ini, itu seakan-akan, dan memang bukan seakan-akan, memang kita telah menanam pohon kurma di surga. Nanam pohon kurma di surga enggak? Ini, Pak, enggak mudah. Enggak sulit. Maksud gue itu aja. Kalau di dunia, Pak, nanam pohon kurma khususnya di negeri kita, bisa nggak, Pak? Sampai mati pun nggak gue ya. Kalaupun di negeri Arab semua itu susah, Pak. Itu pohon kurma berbuah itu berapa tahun, Pak? Biasanya belasan tahun kan? Iya, belasan tahun. Itu pun masya Allah harus dijaga, harus disiram, harus dikawinkan gitu kan? Kawinkan itu banyak. Kawinkan. Kadang berhasil, kadang tidak, kadang mati, kadang tumbuh. Dan seterusnya. Itu di dunia sulit, berat. Tapi subhanallah ya, kita nanam pohon kurma di surga itu gampang banget. Itu dengan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Dan pesan Abdullah bin Umar tadi, Abdullah bin Umar siapa? Abdullah bin Mas'ud tadi, kalau kita ada kebakhilan di hati kita, takut musuh dan takut malam, baca ini. Insya Allah Allah berikan kelapangan. Ya. Tayyib a'lam bishawab. Ini 4 atau 5 hadis yang dapat kita baca sebagai 6 hadis sebagai kelanjutan dari bab 135 yaitu akhlak mulia. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas salah satu bentuk akhlak mulia, yaitu apa? Kedermawanan jiwa. Ya, kedermawanan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah, taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa beramal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mengangkat
wabah yang kita hadapi ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.